kota Limbangan, Limbangan. Kabupaten Limbangan, ibu kota Garut sudah di situ. Ibu kota, nama ibu kotanya Garut. Nama ibu kotanya Garut. Tapi nama kabupatennya Limbangan. Kabupatennya Limbangan. Jadi mulai sekarang di sini kalau sekarang udah Pamengpeuk, Cisompet, Cikelet, Cibalong. Iya. Nah itu dari Sukapura ya. Itu distrik negara. Masukkan ke Kabupaten Limbangan. Berarti, nah itu kan nama sejarah asal mula munculnya Garut ya, dari awal sampai ke bupati yang keempat itu yang menjadikan menambah yang tadi 4 distrik jadi 8 distrik. 8 distrik dan pelebaran kawasan gitu. Yang sampai sekarang ini yang sekarang wilayah Garut ini adalah hasilnya pada sesuai dengan apa yang dilakukan oleh data itu tidak berubah. Iya sampai sekarang. Dan perubahan nama-nama itu dibuat waktu zaman cuma kan sekarang beberapa puluh tahun yang lalu nama kewadanaan itu hilang, tidak ada ya. Sekarang makan kecamatan jadi 4 kecamatan ya. Kalau dulu kan 8 kewadanaan kan dulu. Kalau dulu mah 8 kewadanaan. Tahun 70-an ya, tahun 70-an tuh kita masih mengenal kewadanaan. Kewadanaan Cikajang membawahi beberapa kecamatan yang gitu. 8 itu pejabatnya seorang wedana. Jadi wedana yang membawahi beberapa camat kan gitu. Tapi tahun 80-an dihilangkan langsung aja kecamatan. Kecamatan yang sekarang 42 kecamatan. 42 kecamatan, Pak. Oke. Itu kan dari asal mula nama Garutnya. Ya. Kalau gedung-gedung bersejarahnya, Pak, di kota Garut ini apa aja, Pak? Yang masih ada ya? Masih ada, dan ada beberapa mungkin bangunan yang masih seperti dulu, ada perubahan sedikit-sedikit. Tata letak bukan bentuk bangunan. Kalau bentuk bangunan sudah pasti berubah, pasti berubah. Kalau masalah tata letak mungkin di mana aja dan apa aja gitu. Pertama mungkin pusat pemerintahan ya. Iya. Sekarang itu adalah di alun-alun itu ya. Karena pusat pemerintahan itu ya. Jadi mulai pendopo dan posisinya di dan Pamengkang itu ada rumah dinas bupati ya. Kalau istilah itu rumah kadaleman gitu. Kadaleman dalam itu kan bupati, rumah kadaleman gitu. Oh ya, kalau dulu tuh. Sekarang rumah dinas. Rumah dinas. Rumah dalam, rumah kadaleman. Kemudian ada pendopo kan tempat pemerintahan sebetulnya. Pusat pemerintahannya pendopo. Pusat pemerintahan dulu ya pendopo gitu, pendopo. Kemudian juga ada ini yang menarik, memang yang unik ada Babancong, bangunan Babancong gitu. Bangunan Babancong itu sebenarnya memang sudah ada dari dulu, cuma mungkin hanya di Garut yang tersisa gitu. Karena fungsinya kan Babancong itu ketika si dalam atau bupati itu atau para pembesar kolonial atau siapa memberikan suatu informasi atau bewara atau hukuman terhadap rakyat kan gitu ya, atau juga bisa dibungkus sebagai tempat para penggede, para bupati, para pembesar orang Eropa menonton suatu tontonan hiburan kan gitu, suatu tontonan hiburan kan gitu. Jadi yang konon katanya gedung Babancong itu yang dari berdiri di Indonesia itu emang ada beberapa, cuman yang masih tersisa hanya di kota Garut. Cuman mungkin hanya tata letaknya dan bangunannya udah berubah. Bukan seperti bangunan yang dulu gitu kan. Jelas. Seperti pendopo, Pamengkang. Itu pasti udah berubah kan bangunannya, Pak ya. Cuman tata letak masih jelas sudah. Artinya bahan materialnya sudah berubah. Itu mengandung sejarah benar-benar sejarah Garut Pak. Dan itu bisa itu misalkan suatu warisan budaya. Indis artinya budaya kolaborasi, misalnya hibrid ya, kolaborasi antara lokal dan Eropa. Itu bangunan yang kita saksikan itu. Pasti itu. Kenapa? Karena kan kita oleh pemerintah Hindia Belanda ya, dia otomatis budayanya akan menghasilkan seperti itu, seperti budaya campuran gitu. Nah itu antara Belanda dan Eropa gitu ya. Antara Eropa atau Belanda ya, dan tradisional lokal gitu. Iya. Oh ya. Ya gitu. Tradisional gitu. Bisa disebut yang Indis ya, budaya Indis itu. Jadi budaya Indis itu. Nah, zaman dulu orang Eropa itu ya orang Belanda merawat budaya kita juga. Ya itu yang menarik hebatnya Belanda itu. Jadi mungkin dia juga merawat. Karena mereka juga berpikir tentang kesesuaian dengan iklim tropis kita. Iklim tropis kan beda dengan di negaranya kan gitu ya. Tropis, bagaimana untuk membentuk suatu bangunan itu
berarti harus tinggi kan gitu ya. Di sini kan ada kolongnya kan kalau masyarakat Sunda gitu ya. Iya. Yang katanya kan gitu. Ditinggikan kan gitu. Kalau bangunan Garut tuh ciri khasnya rumahnya tuh di atas batu-batu yang berbentuk batu yang tatapakan ya. Tatapakan. Jadi bukan Garut saja, Sunda aja, Sunda. Karena kan umum ini di daerah Priangan gitu pasti begitu. Jadi si suatu bangunan rumah itu pakai tatapakan gitu ya, pakai batu sebagai tatapakan, ada kolongnya. Kemudian juga ada suhunan gitu, ada bentuk suhunan. Si kolongnya itu biasanya dibuat buat ingon-ingon katanya Pak ya, buat gitu kan ya. Oh itu bukan Garut tetapi buat di Priangan. Priangan, Sunda itu bukan Garut ya. Oke. Pak kalau tata letak gedung yang tadi Bapak ceritain Babancong, Pendopo, Pamengkang itu berarti kan ada cuman tata letaknya aja. Iya di situ. Terus bangunannya udah berubah. Tempat dan fungsinya gitu masih sama. Dan fungsinya tetap kan tetap sebagai sampai sekarang kan. Sekarang masih tetap sebagai misalnya bupati akan ini menerima dalam suatu resepsi acara apalah gitu ya, dikaitan dengan bupati gitu di Pendopo. Berarti tempat dan fungsinya masih sama. Sama tata letaknya. Cuman yang jadi perubahan itu hanya bentuk bangunannya. Bentuk bangunan dan material yang jelas. Oke. Boleh, berarti kita bisa menuju ke tempat boleh ya. Kayak ini juga belum ini ya, gitu. Jadi biar ini ya, biar lebih jelas lagi. Oke. Bahwa konsep itu pusat pemerintahan, anggaplah pusat pemerintahan tradisional gitu ya, dengan adanya Pendopo, kemudian ada Pamengkang, kan itu adalah konsep keraton gitu. Keraton dari Jawa, dari kerajaan, dari kesultanan. Kenapa kok di sini di Priangan begitu? Karena kan kita pernah dikuasai oleh Sultan Agung Mataram. Itu dari 1630 sampai ya hampir satu abad lah dikuasai. Ya, artinya budaya Mataram, kesultanan dalam pemerintahan pasti nerap di sini. Nah, makanya tidak heran khusus di Priangan ya, pusat pemerintahan kabupaten itu mirip seperti bentuk keraton itu. Lihat sekarang di Jogja kan, Sultanan Yogyakarta pasti ada keraton, ada alun-alun, ada Masjid Agung kan gitu ya, Pendopo kan gitu ya. Itu. Nah jadi tidak lepas dari itu. Kenapa bentuk pusat pemerintahan masa-masa Hindia Belanda di Priangan itu ya kayak gitu, ada alun-alun segala macam ya, itu karena
mengadopsi atau ya pengaruh dari ya dari Kesultanan Mataram itu dari keraton itu. Itu berarti nama dari Iya. Itu di situ. Iya. Ini kan alun itu lapangan yang luas lebar lah gitu ya. Ya, artinya posisi bentuk pemerintahan itu begitu itu karena itu pengaruh dari Mataram itu dari Kesultanan dari keratonan itu. Coba aja kan ini ada pendopo, kemudian ada pemengkang kan kalau di itu keraton kalau di Kesultanan ya tempat-tempat raja kan itu keraton itu kalau di kita pemengkang rumah dinas itu sekarang gitu ya. Jadi pendoponya itu ya pendopo ada juga kan di Kesultanan juga ada pendopo kan ruang untuk apa penyembahan atau seba atau apalah kalau dulu kan gitu ya seba rakyat gitu di pendopo. Nah juga Babancong. Kemudian juga ada alun-alun kan ada sampai sekarang gitu alun-alun. Pasti begitu. Kemudian ada masjid. Nah cuma yang di Garut alun-alun itu memang sudah tidak murni lagi tradisional ketika masa ke kerajaan Kesultanan tidak. Itu sudah kolaborasi gitu ya. Sudah ada budaya Eropa itu di situ. Ada tadi saya katakan tadi Indis itu campuran ya, hibrid gitu ya. Bercampurnya budaya lokal dan Eropa gitu ya. Apa misalnya tadi itu sekarang ada bangunan penjara. Ini ada bangunan sebelah timur ya. Kemudian di seberangnya di sebelah utara kan ada dulu di situ ada bangunan untuk tentara prajurit ya garnison dulu tuh yang sekarang ditempati oleh ST-nya Sudarso kalau salah di situ. Kemudian juga ada bangunan asisten presiden yang sekarang menjadi dulu Bakorwil dulu ya. Sekarang itu kan Badan Koordinasi Wilayah Jangan lah gitu ya Bakorwil aja gitu ya. Itu dulunya bangunan asisten presiden. Asisten presiden itu adalah pejabat Belanda yang mengawasi bupati itu asisten presiden itu setiap kabupaten ada asisten presiden. Jadi asisten presiden itu dijabatnya oleh orang Eropa Belanda ya. Jadi bukan orang bumi kecuali kalau bupati memang orang pribumi yang menjabatnya. Tapi di atas itu adalah orang Eropa. Nah itu jadi ya kalau sekarang itu adalah suatu konsep budaya hibrid indis kolaborasi antara kebudayaan lokal tradisional gitu ya dengan budaya Eropa. Budaya Eropa gitu ya. Ya dengan ada bangunan-bangunan itu tadi gitu. Jadi kayak itu bangunannya masih ada berarti Pak ya? Ada. Sekarang Bakorwil itu ya kan? Ya itu masih ada. Bangunan yang dibuat oleh Belanda. Oleh kepentingan Belanda. Kemudian penjara kan masih ada. Masih ada ya penjara. Tahanan sekarang ya. Iya. Gitu. Berarti kita bisa langsung survei aja ke lokasi ya Pak? Bisa ya. Oke guys, para wargi sadaya Sampurasun Kalarsan kurang langsung tinjau ke lokasi di mana letaknya si pendopo, Babancong dan Pamengkang, ada Bakorwil, ada alun-alun dan ada rumah tahanan yang dibangun di masa zaman kolonial Belanda. Nah, kita langsung survei aja ke sana. Yang katanya si Babancong yang jadi unik ini, Babancong ini katanya cuma satu di Indonesia yang masih terawat, hanya ada di Garut katanya. Untuk itu jangan lupa terus pantauin terus channel Patiahu kita untuk mengungkap sejarah singkat Kota Garut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampai.